Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang matematika untuk kelas 6 ya. Ini kita pada halaman 12 sekarang. Kita untuk pembahasan yang lain ya. Ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ya, kalian lihat kolom deskripsi, situ ada linknya. Ya, sehingga bisa melihat tayangannya urut nanti ya, mulai halaman 1. Kita mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ada 5 tahapan, apa itu? Mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Kita mulai pengamatan. Perhatikan urutan bilangan di bawah ini. Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Di sini 503. Bisa kita prediksi kalau ini 504. Ini kan 505 ya. Ini 504. Urut kan? Habis 505 pasti ini 506. Ini 507, sebelumnya pasti 502. Dan sebelumnya lagi 501. Oke. Dapatkah kalian menentukan bilangan yang berada di sebelah kanan 507? Ya, di sebelah kanan 507 ini bisa kita prediksi ya, di sini ada 508. Ya. Kan satu angka selanjutnya ya. 508. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri, kerjakan di buku tugasmu. Tinggal menulis ulang ya dengan bahasa sendiri. Urutan bilangan setelah 501 adalah 502, kemudian diikuti 503 dan seterusnya. Oke. Perhatikan bilangan di bawah ini. Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Ya. Di sini kalau bilangan minus ya, semakin nih angkanya kecil nilainya semakin besar. Ya. Habis di sini 114, 115 bisa kita prediksi di sini minus 115. Ya, dan di sini 116, di sini pasti minus 117. Habis 114 adalah minus 113, minus 112 dan minus 111. Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Ya, dapat. Ya, ini sudah kita isi. Dapatkah kalian menentukan bilangan sebelah kiri kotak yang paling kiri? Ya, di sebelah kiri kotak yang paling kiri. Nah, di sini kotak yang paling kiri minus 117, di kirinya lagi bisa kita prediksikan di sini adalah minus 118. Semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil karena negatif. Ya, ya dapat. Nilainya adalah minus 118. Ya. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri. Ya. Ini urutan dari kecil ke besar tapi negatif. Ya, urutan dari kecil ke besar bilangan negatif. Ya, libatkan kalimat ini ya. Jadi kalian bikin kalimat kalian sendiri tapi sertakan keterangan ini. Oke. Ayo menanya. Berikut adalah contoh pertanyaan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Ya, salah satunya adalah dengan membuat garis bilangan. Salah satu alternatif caranya membuat garis bilangan. Bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat dengan garis bilangan? Nah, nanti akan kita pelajari. Buat pertanyaan lainnya, ayo menalar. Ada urutan bilangan positif yang belum lengkap. Untuk melengkapinya kalian dapat menggunakan cara berikut. Bilangan akan diisi sebelah kanan 503. Jadi bilangan 503 ditambah 1 sama dengan 504. Ini adalah jawaban versi buku ya. Oke.
Ini kita akan lewati karena sudah kita kerjakan. Oke. Nah, ini apa ini? Nah, ini hal baru lagi. Coba kita yang paling bawah tadi apa? Oh, langsung sini ya. Bandingkan bilangan minus 10 dengan minus 6. Gunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Ya. Kalau kita gambar pakai garis bilangan, minus 10 posisinya di sini. Ini minus 10. Ini adalah minus 6. Ya. Kita kalau dalam garis bilangan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Semakin ke kanan nilai semakin besar. Ya. Kalau semakin ke kiri nilai semakin kecil. Ya. Nilai semakin kecil. Kita lihat minus 10 ini ada di kiri minus 6. Artinya minus 10 ini lebih kecil dari minus 6. Paham kan? Lanjut. Ya. Oke. Contoh berikutnya. Ini kita baca dulu. Tahukah kalian? Urutan naik berarti urutan dari kecil ke besar. Urutan turun berarti urutan dari besar ke kecil. Pada garis bilangan, nilai bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar. Ya. Pada garis bilangan, nilai bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, ya, semakin kecil. Coba urutkan bilangan berikut ini. Ya, bilangan berikut ini kalau kita taruh pada garis bilangan, ya, minus 12, ini minus 12 ini berada di paling kiri. Kemudian diikuti minus 10, ya. Kemudian minus 2, ya, ini ada di sini. Minus 1, mana minus 1? Ini minus 1 ya. Ada di sini 0, ada 0 juga di sini, ada di sini 2, 3, dan 5. Semua sudah kita taruh di garis bilangan. Ya, garis ini namanya garis bilangan. Jadi bilangan berdasarkan arah urutan turun. Ya, kalau turun ya. Coba urutan turun. Kalau urutan turun dari besar ke kecil. Dari besar kita urutkan ke kecil. Ya, di sini yang paling besar adalah 5. Kemudian diikuti 3, 2, 0, min 1, min 2, min 10, diakhiri min 12. Ya, ini adalah urutan turun. Oke. Bandingkan dengan lebih besar atau lebih kecil. Minus 12 dengan 0, 0 lebih besar. Ya, kita lihat di sini 0 itu ada di kanannya min 12. Ya, 0 ada di sebelah kanannya min 12. Maka 0 lebih besar daripada min 12. Min 5 ini masih lebih besar daripada min 11. Kita lihat, min 5 posisi di sini. Min 11 posisi di sini. Jadi min 5 masih lebih besar. Ya, paham ya? Oke, jadi min 5 ini lebih besar. 34 dengan 34 ya sama-sama 34-nya. Min 7 dengan 7 lebih besar daripada min 7. Jelas 7 ada di kanan, sedangkan min 7 ada di sebelah kirinya. 7 lebih besar. Oke. Ini sama ya, jadi kita lanjutkan. Nah, ini coba kita baca dulu. Tahukah kalian cara mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat? 1. Jika yang dibandingkan sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan bertanda positif lebih besar daripada yang bertanda negatif tanpa menghiraukan nilai bilangannya.
Jika yang dibandingkan itu sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Kita baca ini, Bu Udin membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Udin mendapatkan 5.000, adik Udin mendapatkan 2.000. Kakak pertama Udin mendapatkan 12.000, kakak kedua mendapatkan 10.000. Coba urutkan uang jajan dari yang terbesar. Jelas yang paling besar adalah 12.000. 12.000 yang paling besar. Kemudian diikuti 10.000, kemudian 5.000 dan 2.000. Ya, uang jajan Udin 5.000. Adik Udin cuma 2.000. Uang kakak pertama Udin 20 tambah 10.000 tambah 2.000, 12.000. Kakak kedua Udin cuma 10.000 aja. Tips untuk menyelesaikan soal matematika, ikuti langkah-langkah berikut. Tulis apa yang diketahui, ya. Tulis apa yang ditanya, ya. Diketahui, ditanya, penyelesaian. Dicek lagi kesimpulan. Ya. Ini tadi sudah kita bahas. Sekarang kita pada segmen ayo mencoba. Urutkan bilangan bulat berikut, ya, dari yang terkecil ke hingga terbesar. Di sini yang paling kecil adalah nilainya yang paling besar kalau negatif. Jadi jelas min 13 paling kecil. Diikuti, kalau sudah nilai kita ambil, kita coret saja biar memudahkan. Ya. Kemudian diikuti minus 10. Minus 10 diikuti minus 7. Minus 7, ya. Kemudian minus 6 lebih besar dari minus 7. Sebentar. Dari yang terkecil hingga terbesar, betul ya. Terus minus 6 lebih besar dari minus 7. Terus kemudian minus 4. Ya. Kemudian 0. Terus 2. Kemudian 5. Jadi ini urutan dari kecil ke besar. Sekarang ini paling kecil itu minus 10. Kalau ada minusnya, semakin besar angkanya semakin kecil. Ya, minus 10, kemudian diikuti minus 8, diikuti minus 4, kemudian minus 1, kemudian 0, kemudian 4, dan 6. Ini 8, ya. Dimulai min 5 yang paling, min 10 paling kecil. Dimulai dari min 10, kemudian minus 5, minus 4, minus 1, 0. Kalau urutan positif ini tinggal mudahnya. 3, 8, paling besar 12. Lanjut. Paling kecil adalah minus 5, minus 4, kemudian 0, 1, 2, 5, 6, paling besar 10. Ini paling kecil minus 11, diikuti minus 9, diikuti minus 7, diikuti 1, 2, 7, paling besar adalah 10. Di sini paling kecil minus 11, minus 9, minus 5, kemudian 7, 8, 10, 11.
Berikutnya kita akan urutkan bilangan dari terbesar ya hingga terkecil. Yang terbesar di sini adalah 12. Kemudian yang lebih kecil dari 12 ini setingkat lebih kecil ini adalah 4 yang sudah kita coret. Kemudian diikuti 2, 0, min 6, min 10. Paling kecil. Di sini yang paling besar adalah 10, diikuti 9, diikuti 0, kemudian min 2, min 4, min 5, min 7, paling kecil. Ini yang paling besar adalah 6, kemudian 3, 0, min 4, min 7, dan paling kecil 10. Wah, min 6 dulu. Nah, habis min 4, min 6 dulu. Ternyata ada min 6. Min 6, min 7. Enaknya kalau dicoret gini, ketahuan ya. Min 10. Sekarang yang D, di sini yang paling besar adalah 5, diikuti 3, diikuti 0, kemudian min 1, min 8, min 7 dulu, min 7, min 8, min 13. Kemudian di sini yang paling besar adalah 11. Kemudian diikuti 9, 7, 5, kemudian min 6, min 8, min 10. Oke, di sini yang paling besar adalah 10, kemudian 6, kemudian 5, kemudian 2, kemudian min 4, min 8, min 12. Oke. Lanjut. Urutkan bilangan berikut dari terbesar hingga terkecil menggunakan garis bilangannya. Kita akan membuat garis bilangan ya. Atau kita kalau ada ngambil garis bilangan dari sini biar prosesnya cepat. Ada garis bilangan yang masih kosong enggak ya untuk di mungkin yang sebelumnya untuk dijadikan ini ya, enggak ada ya, pakai yang tadi aja deh, enggak apa-apa. Nah ini banyak garis bilangan ini, saya ingin yang masih kosong. Nah ini aja kita pakai, ini masih kosong, nanti kalau kurang tinggal nambahkan aja. Nah. Oke. Menggunakan garis bilangannya. Lah. Nanti kalau kurang tinggal nambahkan. Oke. Di sini kita tambahkan sedikit ya karena kurang.
Jadi ini kita tambahkan sampai sini. Ya, di sini enggak, sudah. Di sini adalah minus 10 sini. Oke. Nah, kita minus 10 ada di sini. Minus 10 ada di sini. Minus 2 ada di sini. Ya. Minus 6 ada di sini. Ya, minus 10, minus 2, minus 6, 0 ada di sini. Ya. Terus kemudian 2 ada di sini. Kemudian min 1 ada di sini. Ya. 5 ada di sini. Ya, maka kita bisa urutkan bilangan dari terbesar hingga terkecil. Kita mulai dari terbesar hingga terkecil. Jadi urutannya jelas ya, dimulai dari 5 ke kiri. Ya. Ini akan kita dapatkan 5, kemudian 2, kemudian 0, kemudian min 1, kemudian min 2, kemudian min 6, ya, terus min 10. Untuk soal kedua, ya, tinggal saya kopaskan aja di sini. Oke. Nah, ini kurang panjangnya, kurang ke kanan ini. Saya pakai warna ini. Ini sampai 15 ya. Jadi panjangnya mungkin sampai sini. Ya. 10, 11, 13, 14, 15. Sampai 15. Ya, kita tuliskan 15 ada di sini. Ya, kemudian min 3. Ya. Kemudian min 6 di sini, 0 di sini, 4 di sini, 2 di sini, min 7 di sini. Oke. Urutkan dari terbesar hingga terkecil. Paling besar 4. Ya, dari sini paling besar 4, diikuti atau di kanan aja ya. Ini paling besar 4, diikuti 15 paling besar pasti. Ya, hampir salah. 15 diikuti 4, kemudian 2, kemudian 0, kemudian min 3, min 6, terakhir min 7 paling kiri. Nah, ini kita kopaskan lagi. Ya. Oke, sini. Cukup kalau ini. Nah, kebetulan cukup. Maksudnya nggak usah memperpanjang. Maaf. Jadi yang paling kecil adalah minus 7, kemudian 0, kemudian 8, 6, minus 4, minus 2, minus 1. Dari terbesar hingga ke terkecil jelas paling besar 8, diikuti 6, diikuti 0, min 1, min 2, kemudian min 4, min 7. Kita lanjutkan. Ini cukup juga. 6 tempatnya di sini. 8 tempatnya di sini, min 4, min 2, 0 dulu, min 2, min 1, 5. Urutan dari besar ke kecil, paling besar 8, 6, 5, 0, min 1, min 2, ya 0, min 1, min 2, dan min 4. Paling kecil min 4. Dari yang terbesar hingga terkecil, ya, oke. Yang E sekarang. Yang E kita pakai garis bilangan.
1, 2, min 3, min 4, 5, min 6, min 7. Kita ingin dari terbesar ke terkecil. Terbesar adalah 5, ya, 2, 1, min 3, min 4, min 6, min 8, min 3, min 4, min 5, min 8. Min 7 ya, min 7, min 7. Min 5 juga enggak ada, salah lihat ini. Habis min 4, min 6, min 7. Oke. Bandingkan dengan bilangan bulat berikut, beri tanda lebih kecil atau lebih besar. Minus 20 itu lebih kecil dari 16. Ya, ada di kirinya. Min 6 jelas lebih kecil dari 6. Min 23 jelas lebih kecil dari 0. Di sini, ya ini kadang-kadang agak merepotkan ini ya. Kalau minus yang nilainya besar malah lebih kecil. 6 lebih besar. Ya, ini jelas. Yang positif lebih besar dari yang negatif. Suhu udara di kawasan wisata dataran tinggi KWDT, kawasan wisata dataran tinggi Dieng, adalah 5 derajat Celcius. Hari ini berdasarkan catatan BMKG. BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sementara itu, suhu di Provinsi Riau mengalami kenaikan hingga 37 derajat. Coba bandingkan kedua suhu tersebut. Jelas 5 derajat lebih kecil daripada 37 derajat. Ya, artinya suhu di Provinsi Riau lebih tinggi daripada di dataran tinggi Dieng. Ya, suhu di Provinsi Riau lebih tinggi daripada KWDT, kawasan wisata dataran tinggi Dieng. Oke. Dataran tinggi Dieng memiliki ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Ini misalnya permukaan laut, ya. Dataran tinggi Dieng ini, ya, dataran tinggi ya, nggak kayak gunung juga ya, datar. Dataran tinggi Dieng ini dari permukaan laut tingginya 2000 meter. Oke. Ini adalah dataran tinggi Dieng. Dingin ya. Tahukah kalian, kapal selam adalah kapal yang bergerak dari bawah permukaan laut. Biasanya kapal selam digunakan untuk kepentingan militer. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk membantu mempelajari ilmu pengetahuan laut. Digunakan sebagai transportasi laut ke kedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh penyelam. Oke. Jadi kapal penyelam, ya. Tapi ini operasi bilangan bulat ini kita akan kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Sampai sini aja dulu ya, habis pertanyaan ya. Operasi hitung bilangan bulat akan kita pelajari di video berikutnya. Untuk memahami mendapatkan video untuk mendapatkan link dari video selanjutnya ya. Nah, playlist ini linknya akan saya berikan di kolom deskripsi. Cukup dulu untuk kali ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.